dari gue sih lebih tadi kurang lebih juga dari pendapat lu berdua sebenarnya udah benar-benar apa gue juga setuju banget gitu. Ya untuk gue sendiri beradaptasi di kesulitan gue untuk menjalin hidup gitu ya lakuin. Maksudnya semua orang juga pasti ya kalau misalkan semua orang pasti punya kesulitannya di kehidupannya. Ya kalau misalkan namanya nggak sulit ya berarti tandanya kalau misalkan lu udah nggak mau ngerasakan bahagia kesulitan kesedihan ya berarti meninggal aja secara kasar gitu maksud gua gitu berarti karena yang posisinya meninggal itu berarti udah ngerasain apapun semuanya kayak gitu lebih tepatnya intinya kayak itu tapi gua beradaptasi dalam kesulitan itu ya yang pertama ya pasti gua lakuin gitu lalu gua lakuin gua kerjain setidaknya untuk oke lah namanya semua manusia pasti punya namanya apa ya untuk mengadaptasi dengan sendirinya gitu maksudnya gini kalau gua ketika kayak waktu dihantam dengan kesulitan untuk ngelakuin sesuatu hal gitu itu ya gue paling mikirnya gue pasti gue bantai dulu nih dengan niat gue kenapa gue kok bisa nggak mau beradaptasi gitu saat ada niatan yang benar-benar kayak malas atau gimana ya gue bantai aja gitu dengan niat yang lakuin aja sulit banget kayak sana kayak bangun tidur aja gitu bangun pagi gitu ya harus bantai aja niatnya bangun pagi gitu ya udah walaupun itu sulit sebenarnya itu dari simpelnya sih gitu jadi lakuin ya apa sih namanya bertanggung jawab juga dengan dirinya karena kan ya waktu benar-benar cukup singkat juga jadi nggak bisa yang namanya eh, nggak bisa namanya diundur atau bagaimana gitu kan tetap lanjut terus jadi ya lakuin aja yang terbaik gitu sih menurut gua untuk beradaptasi dan untuk masalah untuk beradaptasi gitu. Ya jadi gini apa beradaptasi di lingkungan itu kan bisa jadi lu bisa di lingkungan sekarang kan bisa jadi kalau misalkan beradaptasi lu nggak baik ya bakal bisa nggak jadi baik dan lingkungan ketika lu beradaptasinya benar menghadapinya benar dengan cara yang baik pasti lu beradaptasi juga terkadang kan gaul juga di lingkungan sana kan banyak ada yang ngancurin juga ada yang gimana jadi kan lu bisa jadi seperti ini karena beradaptasi di lingkungan bisa ngomong seperti ini bisa berubah seperti ini karena dari faktor lingkungan juga jadi bagaimana sih cara memainkan drama lu sendiri untuk beradaptasi di lingkungan yang lu lihat gitu karena kan nggak mungkin kehidupan itu pasti ada namanya drama nggak mungkin nggak ada drama bagaimana cara memainkan drama lu nya aja gitu sih jadi aktor ya di dunia ini jadi aktor ya iya betul seperti itu nggak mungkin lepas dari drama gitu gini gue setuju sama lu sih lakukan yang terbaik tadi lu bilang lakukan yang terbaik setuju banget gue pernah dengar juga ya ketika lu ngelewatin kesulitan ya sebenarnya gini lu nggak mungkin gagal kenapa sih kok ada kata-kata nggak mungkin gagal gitu gini lu biar nggak gagal ngapain sih lakukan yang terbaik kan lakukan terbaik maka lu nggak bakal gagal ketika lu udah lakukan yang terbaik menurut lu udah lakukan terbaik hari itu terus lu gagal maka lu belum melakukan terbaik sebenarnya jadi ada harus yang lebih baik lagi berarti biar lu nggak gagal nggak ada orang melakukan terbaik itu gagal nggak ada nah itu konsep tuh yang harus ditanam sih berarti kalau kita gagal bukannya kita udah melakukan terbaik tapi gagal kita belum melakukan terbaik sih itu keren sih berarti sama aja dengan lu beradaptasi ke lingkungan kesulitan gitu ya ya lu lakukan terbaik untuk menghadapi kesulitan itu kalau masih sulit juga berarti lu belum lakukan yang terbaik untuk menghadapi itu kayak gitu sih kalau gua rangkum nih ya kurang lebih mungkin nih gimana cara adaptasi dengan kesulitan kehidupan pertama kita harus sadar terus kita harus menerima gitu kalau kita lagi dalam keadaan sulit habis kita nerima kita juga harus bisa ngebaca gitu yang bikin kita sulit itu apa terus kita juga butuh istirahat kan entah ya space untuk istirahat entah itu gimana pun caranya lah space untuk istirahat tapi yang paling penting harus ngelakuin sih mau nggak mau gitu biar kesulitannya hilang ini nih ngomong soal adaptasi ini hidup kan berubah ya hidup itu kan dinamis pasti berubah dong nggak mungkin sama
Nah, apalagi generasi sekarang kan radikal banget gitu perubahan tuh, cepat banget. Kalau lu punya kakek gitu nih, lu punya kakek, nah kakek lu tuh punya kakek, ajaran dari kakeknya kakek lu ke kakek lu masih masih relevan gitu. Iya nggak? Oke. Lu punya kakek, masih relevan gitu. Tapi yang di zaman kita sekarang nih, yang kita ajarin ke anak, mungkin udah nggak relevan gitu. Kita beda satu generasi aja mungkin dari cara hidup gitu. Entah ada sesuatu yang kayak lebih baik dari sosial media lah, teknologi baru, cara hidup baru, agak sulit gitu buat adaptasi. Perubahan Ya, drastis deh. Nah, ya. tapi itu terlalu jauh dah, itu terlalu jauh. Gimana nih? Gua belum tahu nih kalau lo berdua. Kalau gua sih udah lumayan sering nih. Gimana cara lo berdua kalau ngadapin perubahan besar? Contohnya kayak pindah kota gitu. Entah karena kuliah atau mungkin karena lo pindah kerja ngejar karir lo gitu. Kalau lu di kota sendiri mungkin karir lu stuck di situ-situ aja, dan ketika lu dapat kesempatan gitu karir yang lebih baik tapi di kota lain, nah lu kan harus mulai hidup baru gitu di sana, adaptasi lagi mendadak lah perubahannya. Nah, gimana cara lu berdua? Kalau dari gue ya apa ya beradaptasi, tetap beradaptasi juga dari yang sebelumnya, beradaptasi juga. Bener, gue nggak dengan apa sih nggak jauh beda dari namanya pertanyaan yang kedua juga. Jawaban gue beradaptasi itu ya apa, kalau untuk masa ngelakuin berganti karir atau gimana ya, itu juga suka butuh beradaptasi juga sama orang yang baru. Kita kan baru juga harus beradaptasi sama berganti karir gitu. Jadi kan kemungkinan besar kayaknya sulit sih untuk berganti karir atau sampai benar-benar pindah kota gitu. Menurut gue benar-benar harus beradaptasi dari nol banget, dari kayak seperti dari ulang aja sih. Menurut gue sih gitu. Gue tuh menjalani sesuatu sehingga sampai di titik ini. Yang lu lihat sekarang gue itu karena gue ada ngejalani beberapa masalah tertentu yang lu lihat sekarang gue gitu. Gue yang sekarang maksudnya. Jadi ya itu. Mungkin Abil, lu lihat Abil sekarang ya kan, dia udah melalui masalah tertentu. Mungkin lu kalau ke 10 tahun Abil sebelumnya ya, mungkin Abil lebih ceria, lebih ya kan. Gue juga pasti 10 tahun sebelumnya Lebih tuh lebih lucu, ceria. lebih lucu. Lebih ucul, benar banget. Gue juga mungkin begitu kan 10 tahun sebelumnya lebih ceria dan lain-lain. Tapi ya sekarang bukan berarti nggak ceria, tapi dengan tanggung jawab yang berbeda aja sih. Yang itu yang bikin kita jadi beda. Dan tinggal eksekusinya aja. Eksekusi dan eksekusi. Di mute sih Syabir ini ya. Lebih bersyukur sih, ibaratnya gue lebih bersyukur sih untuk selama sampai sekarang menjalani kehidupan di umur sekarang gitu, bisa berubah Ya, seperti ini sampai gimananya gitu. ya Cuman yang 10 benar tahun ke banget. belakang yang mungkin lebih jelek lah, ibarat temen untuk saat lo, untuk masalah ngomong untuk 10 tahun ke belakang yang mungkin gue masih ingat atau bagaimana, ya ada perubahan bahwa yang belakang itu memang benar-benar gue pribadi ya kurang aja gitu, bukan berarti nggak baik juga, baik juga kok. Gue suka dengan karakter apa yang gue sebelumnya gitu juga. Jadi ya gue bersyukur untuk ngejalanin yang harus gue jalanin sekarang gitu. Respect. Dari Tomo gimana nih? Sering-sering pindah kota nih deh. Kalau dari gua mungkin dari sisi cara hidupnya aja kali ya. Cara hidup. Pertama, harus mandiri, harus bisa hidup sendiri gitu. Kalau lo pindah kota gitu kan, anggap sekarang lo tinggal di rumah. Di rumah kan nyuci baju ada emak lo, yang nyuciin piring, yang masakin masakan buat lo gitu ada lah gitu ya, ada yang handle. Kalau lo pindah kota ya mau nggak mau lo harus lakukan sendiri. Dan kalau lo nggak mau gitu, ya lo harus siap uang ekstra lah, kayak beli makanan gitu kan, ngelaundry. Kalau lo cukup di situ gitu ya nggak apa-apa. Tapi gue sih lebih prefer ya kalaupun bisa gitu, walaupun mampu gue lebih pilih gue lakuin sendiri sih, gitu aja. Karena iya sebenarnya
sebenarnya simpel sih. Ini mungkin pelajaran buat warga Dewana ya, yang warga Dewana nih yang mau misalkan contoh ada keputusan tertentu yang harus mau pindah kota nih. Terus dia kan nggak tahu tuh Kuliah. Tom. Ya, Hmm. kuliah dan lain-lain ya. Mungkin ada tips and trick nggak Tom? Misalkan lu mau pindah kota nih ya untuk yang nonton gitu. Dia mau pindah kota, tips and tricknya apa sih? Eh untuk untuk bertahan hidup pindah kota lah ketika pindah kota gitu. Minimal bukan bertahan hidup aja, minimal ya pindah kotanya aja dulu. Tips and tricknya apa sih dari lu? Oh, ini. Pertama, lu search dulu di Gmaps. Misal lu kuliah, di Gmaps lu cari dulu kosan yang dekat sama tempat kuliah lu, atau kalau lu kerja gitu yang dekat sama tempat kerjaan lu. Kedua, kalau bisa lu ngekos atau ngontrak atau sewa tempat gitu. Jangan di hari H sama hari lu gajian. Anggaplah lu gajian tanggal 25, terus lu ngekos masuk tanggal 25, jangan. Harus ada jangka waktu. Anggaplah lu gajian tanggal 25, ya lu ngekos tanggal 30 gitu mulainya. Biar kenapa? Kalau misalkan kosannya nggak enak gitu kan, jauh dari tempat makan atau sulit cari makan, kotor, lingkungannya nggak enak, nah lu bisa bawa barang-barang lu dulu gitu. Terus Nice. lu harus mandiri, harus nanti mungkin 20, kalau lu di rumah gitu kan, 24 jam lu tuh kerasa lebih banyak banget ya, karena beberapa kebutuhan lu dipenuhi sama orang lain kan. Ada yang nyuciin baju lu gitu, ada yang masakin masakan lu. Nanti ketika lu sendiri 24 jam itu, mau nggak mau gitu, dari 24 jam itu lu mesti pakai buat menuhin kebutuhan, bukan keinginan ya, kebutuhan gitu, kebutuhan yang harus banget gitu. Nah, agak sulit di situ, tapi lama-lama oke kok. Kalau dan jangan lupa ini juga apa, kalau lu lintas pulau gitu kan, kalau lintas pulau mungkin budayanya agak beda ya. Jadi jangan langsung berasumsi kayak ini orang galak gitu. Karena ada kan suku tertentu yang ngomongnya kayak galak, padahal enggak, sebenarnya mereka nggak galak. Harus siap sama culture shock sih. Adaptasi lagi sih baliknya. Iya, betul banget. Oke. Iya, berarti bagus sih. Itu poinnya bagus-bagus banget untuk orang-orang yang mau keluar kota gitu ya. Keluar kota dan bingung ya harus apa gitu. Nice. Karena gue sendiri juga kan apa ya, nggak pernah lah gitu tinggal di luar kota ngekos gitu. Ada rencana? Nggak ada. Gue kalau ada kadang nggak tahu ya. Menurut gue emang karena mungkin gue belum pernah juga, jadi sosok. Kalau lo dapat cewek cakep orang Ukraina misalnya, gimana Pian? Lo pindah di sana gitu? Enggak. Jadi ya mungkin bukan tentang cewek, tapi lebih kerjaan. Kalau kerjaan yang memang Ya, harus keluar negeri gitu, oke sih gue bakal ini. Tapi ini poin pentingnya adalah mandiri. Gue setuju sama lu dong. Mandiri itu penting banget. Ketika lu belum mandiri, mungkin lu bakal diterjangnya ketika lu coba ngekos ya, coba keluar gitu ya. Gue ngobrol sama teman-teman gue juga yang ngekos gitu ya, teman-teman kantor tuh kayak ya biaya hidupnya. Apalagi kalau dia nggak bawa motor ya, dia naik Gojek, dia naik apa, makan harus ini gitu. Gue kayak wow, lu ngeluarin uang gitu. Ya nyuci pasti sendiri gitu ya, keren sih. Dan itu gue rasa nih orang-orang kos gitu ya, yang ngekos ini kayak udah cocok dah untuk berumah tangga. Nah berarti kayak Tomo lihat nih aja. cocok, karena lu kan pasti udah menghadapi itu kan, maksudnya mengurus diri lu sendiri aja udah mampu gitu. Gimana minimal lu nggak bakal nyusahin pasangan kan gitu. Nice sih, nice. Respect lah sama orang-orang yang ngekos gitu. Paling itu aja. Apa? Anak SMA bentar lagi juga pada kuliah ya? Ya. Yeah. Warga Dewana kayaknya ada yang kuliah juga, Pin. Warga Dewana kayaknya ada yang bakal kuliah juga, Pin, jauh. Pasti ada yang di Bandung, ada yang mungkin di
Malang, ada yang mungkin di Surabaya dan lain-lain. Jadi ya Ada yang di Bandung, ada yang dekat Mercu juga soalnya, yang dekat itu Mercu ada pembaruan. ada ITB kan banyak. Ya itu sih. Ya itulah. Paling malam ini gitu aja dulu ya. Ada mau dibahas lagi nggak, Abil Tomo? Gue sih dari gue kurang lebihnya udah cukup sih. Ya, gue juga mau adaptasi sama lingkungan kasur. Nice banget, mantap. Paling kata-kata dong, kata-kata dari Tomo, kata-kata untuk malam ini. Ya. Quotes. Dari Kevin. Quotes Kevin, giliran Quotes Abil dulu, Kevin. biar quotes Abil. Ayo gantian dong duluan. Abil udah 3 kali tuh, Abil 2024, Abil 2025, Abil 2026. Lu yang belum. Oh, buat Kevin dulu dong, Kevin dulu untuk masalah motivasi kata-kata kehidupan. Boleh, Ya boleh. intinya Di awal dan wajib bukan quotes, kalau gue lebih ke selama lu menjalani kesulitan apapun, kembali lagi setiap kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Itu udah pasti, gue jamin. Karena lu harus cukup tinggal melihat apa yang lu belum lihat aja. Lu harus selalu berpikir apalagi sih yang belum gue lihat gitu, apa kesempatan apa sih gitu. Itu biasanya celah-celahnya di situ. Itu sih. Dan gini, lu harus siap juga ya, lu harus siap yang namanya perubahan-perubahan di sekitar lu yang cepat, atau orang-orang yang bakal bikin lu kaget gitu. Mungkin orang-orang yang punya ambisi tertentu, orang-orang yang ingin menjatuhkan lu dan lain-lain. Lu mungkin harus siap-siap dengan itu. Itu bakal menimbulkan kesulitan untuk lu, tapi itu bagian dari hidup lu. Dan lu harus terbiasa dengan itu. Makanya kedepannya lu gak bakal kaget lagi. Itu aja sih dari gua. Dari gua mungkin kelanjutannya dari Kevin ya. Sebenarnya untuk masalah kehidupan, gua bilang yang apa orang yang posisinya udah di atas maupun di bawah, menurut gua kehidupan itu adalah sesuatu yang sebenarnya sesuatu yang serba salah sih kalau misalkan lu nggak bisa adaptasi. Jadi yang posisi yang dari atas pun kadang-kadang masih ada kekhawatiran dan berhati-hati dan pengen yang dicapai. Dan apalagi yang pasti posisinya di bawah gitu kan. Jadi gue bilang posisi yang menjadi serba salah dan posisi yang nggak ada yang enak juga. Pasti ada suatu anti-anti juga dan kekhawatiran. Nah, buat gue pribadi untuk kehidupan dan rekan-rekan gue di sini juga dan rekan-rekan Dewana, ya haruslah coba bisa beradaptasi dan tingkatinlah percaya dirinya, beradaptasilah dengan baik karena bawa diri lu semua ke tempat yang lebih baik. Intinya itu karena sesuatu semua itu yang tahu adalah diri lu sendiri. Itu seperti itu dari gua sih. Gua juga harus nih. Iya dong. Oke. Kalau dari gua mungkin orang yang layak bahagia tuh orang yang bisa hidup sendiri dalam kurung mandiri ya. Karena nih, menurut gua lebih baik membagikan kebahagiaan lu daripada lu berharap mendapat kebahagiaan dari orang lain gitu. Kalau lu sendiri aja udah bahagia gitu kan, apalagi lu berdua. Kalau lu sendiri aja nggak bahagia, jangan ngarepin kebahagiaan dari orang lain. Karena kalau dia hilang gitu, lu nggak bisa bahagia gitu. Nah, mungkin gitu aja kali ya. Nice banget untuk malam ini. Itu aja ya. Ada tambahan lain nggak ada? Kurang lebihnya sih cukup dari gua. Pokoknya sehat-sehat semuanya aja. terima kasih. Sehat-sehat selalu untuk warga Dewana semuanya. Sehat-sehat selalu, tetap pantengin terus, jangan lupa ya subscribe dan like terus agar kalau boleh komen, kalau kalian mau komen, mau misalkan mau coba dong bahas ini, silakan kami tunggu. Dan kalian juga harus siap dengan jawaban-jawaban ngawur kami lainnya. Komen aja, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau dibawa silakan komen aja, nggak apa-apa. Insya Allah nanti gue bisa bantu kok. Tenang. Oke, thank you semuanya. Cabut deh. Ayo. Ada Abil, ada Kevin. Dah semuanya. Assalamualaikum.